Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Betul. Ini pembukaannya sumpah bosen banget. Pokoknya ya terima kasih kawan-kawan semuanya ya udah hadir di channel ngobrol horor. Dan Bro Ayung mau berbagi cerita hari ini seperti hari-hari sebelumnya ya Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Terima kasih Mas B. Aku menyapa kawan-kawan dulu. Lagi-lagi seperti kemarin-kemarin. Blenger banget. Blenger banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru, ada Mas Ayung. Yang apalah ini, yang mau cerita yang horor-horor ya Bi ya. Mobil-mobilan kecilannya mana ya? Mobil-mobilan kecil. Mobilnya itu ya, Mr. Bean. Nggak ada, udah lanjut sebelah aja. sana tadi. Oh dipindahin berarti. Mas Bagus mungkin. Oke, ini adalah sebuah cerita, sebuah kisah Bi. Tapi kisah yang ringan ya, bisa dibilang seperti itu karena memang terjadi itu nggak jauh dari lingkunganku sendiri Bi. Dan masih masih saat ini kita cerita aja masih terjadi begitu. Jadi mungkin mau 2 mingguan dari sekarang Ke belakang ya. Ke belakang itu belakangan itu rame, ada banyak orang kehilangan uang di tempat kami begitu ya. Tapi kalau di tempatku kan dengan pernah main ke sana berapa kali, ada sungai kecil itu yang sering kita bawain di kompor itu. Sungai itu yang ngalor ke tempatku itu, rentengannya tempatku, kebun dan lain-lain. Ke belakang itu relatif aman Bi, relatif aman sejauh ini. Tapi yang banyak kehilangan itu yang sebelah selatan. Yang dekat balai desa. Iya, yang dari balai Ya dekat balai desa atau bukan? itu balai desa, pokoknya ditarik ke sana lah, pokoknya ke selatan begitu. Yang ada kafe tuanya situ. Di tikungan yang mau masuk daerah situ ya. Betul. Bener nggak? Kalau salah bilang salah. Bener ya. Kamu beneran banget sih, sih. Nah itu beragam, kehilangan uangnya itu berkisar antara dari yang besar nyampe, berarti nggak kayak misalnya orang dicuri kan kadang-kadang atau gaib atau apa itu kadang ada nilainya ratusan atau berapa. Ini ada yang nyampe mau 1.000, 1.000.000 gitu, 800. Ada juga yang punyanya diambil begitu Semuanya. Gitu ya. Jadi ada hal yang menarik begini, meskipun alhamdulillah di tempatku gitu nggak ada kejadian seperti itu di seberang, cuman kan akhirnya denger rame-rame tiap pagi itu, misalnya aku mau jalan ini mau berangkat ngobrol buat nge-refresh pikiran, nanti biar bawainnya lumayan enak, padahal emang kebiasaan sih Bi. Jadi aku keluar ke sawah, alhamdulillah masih ada sawah kan di tempatku, di sini kan nggak ada. Di sini nggak ada. Iya, aku ke Habis sawah sawahnya. ngeliatin padi-padi yang mulai menguning, sama ada burung-burung blekok yang dari lor biasanya kan pada mampir ke situ. Turun ke kali-kali kecil makanin ikan-ikan begitu ya. Kesananya nonton tol begitu kan, ngitungin mobil ada berapa, kemarin tak jumlah udah 1.000 sekian, ini ada tambahan 200 berapa, lumayan buat Lumayan koleksi. buat sangu lah ya. Iya, Buat beli jajan. pusing-pusingin gitu. Sing duwe sapa iki mobilnya sapa? Aku kebagian berisik ketok, Bi. Ngas begitu kan. Nah, ini kadang aku sebelum atau kadang-kadang kan ke sawahnya itu pagi-pagi banget, 5:30 itu udara masih fresh mungkin ya. Tak pikir begitu. Kadang-kadang anak-anak daerah situ juga ngikut. Mas Ayo mau ke sawah ya, melu. Aku ke sana. Terus pas baliknya itu kadang beberapa rumah itu ya ibu-ibu atau bapak-bapak lagi pada ngumpul, lagi rame. Ada apa sih, apa gitu. Oh, kehilangan maning katanya, kehilangan maning siapa gitu. Jadi yang pertama di bloknya aku gitu ya, seberang berarti Pak Ujang. Itu rentengannya Pak Ujang begitu. Ini yang sebelah pol, berarti depannya kapal selam dulu. Cerita kapal selam. Itu kan jadi ada anak-anak karena memang orang tuanya pada di Jakarta semua. Itu tinggal bocah-bocah itu berempat, anak-anak kecil semua. Yang paling kecil usianya mungkin 3 tahun, dan dengan mungkin pernah lihat yang rambutnya jegrik begitu ya, rambutnya jegrik terus agak nakal, bukan terlalu aktif lah. Oh, yang makannya enak banget makannya ya. enak banget itu. Ini punya kakak 2, terus ada sepupunya juga. Itu banyak, satu rumah tua itu, rumah gede itu tinggal berempat.
Iya berempat. Terus nanti yang nanggung jawabin uangnya itu di sesi rumah. Itu kehilangan uang untuk anak-anak yang memang megang duit hati-hati banget. Megang hati-hati, belanjanya nggak hati-hati kan biasanya begitu Akhirnya kirimannya mandi, kiriman telepon begitu. Dipas-pasi, pokoknya kiriman segini dipas-pasi sampai kiriman berikutnya. Iya Ma, iya Bu, iya Pak, kayak gitu kan. Ini kehilangan duit 100.000 dan itu gede banget menurut tadi ya kakaknya, karena yang nanggung jawab kan kakaknya yang megang begitu. Tapi ini bukan malam hari jadi ya sore jam 4 begitu. Dia itu ngelihat semata-mata yang masuk ke rumah itu adanya yang kecil, yang masuk dan ke area tadi dia nyimpan duit itu adanya yang kecil, rambutnya jegrik. Jadi nggak bisa mengelak, dia sendiri melihat. Terus adanya lagi melihat, sepupunya juga yang nggak terlalu jelas tapi melihat, katanya itu memang tadi, ya sebut saja namanya Tony lah yang kecil tadi. Ton dipegang begini ya sama banyak orang, banyak tadi ya sepupunya, kakak-kakaknya. Kamu duitnya mana? Duit apa? Langsung kayak gitu aja. Duit, kamu ngambil duit kan? Orang yakin ngomongnya enggak tegas, dia kan beranian banget. Orang yakin. Duit kiye, katanya ini duit ini itu 1.000-an. Nah, kembalian yang lainnya mana? Kamu pasti dibelanjain tempatnya Mang Ujang, digituin. Itu kan Mang Ujang jualannya. Orang duit apa? Kamu ngambil duit 100.000 kan? Kamu ngambil duit 100.000. Aku dolan kas dolan gue neripai, katanya dolan di tempatnya Ripai ini baru pulang. Tapi ngomongnya nggak jelas ya. Kono ngomongnya gitu, habis main dari sono, belum mancing, katanya belum masuk. Goroh tuh plak lagi kan ya nggak mukanya, cuman ya biar ngaku begitu ya. Tetep aja nggak ngaku, orang dia nggak ngambil Ini geger. Apa tetangga dari Pak Ujang itu juga dengeran. Anak apa ada apa? Bocah ngambil duit 100.000 nggak ngaku. Nah Mas, tolong ya, maaf ya Mas. Berarti ini kan warung, dia nggak mungkin belanja kemana-mana bocah itu. Pasti belanjanya ke tempat jenengan. Apa tadi sini belanja terus pakai 100.000-an? Oh orang ya Bu, itu nanya sama istrinya. Tadi si siapa namanya? Tony kesini ya Bu, belanja pakai duit 100.000-an. Enggak, malah kesini pakai 2.000-an kembali 1.000. Tuh kan, tapi bocahnya nggak ada pembelaan kalau udah dituduh, pas udah main lagi. Kok bisa ya? Tapi sumpah aku weruhe adikku sing jukut. Itu aku ngelihatnya adikku yang ngambil. Untung nggak nuduh tetangga untungnya adik. Jadi dia tetap bersikeras kalau adiknya yang ngambil. Tapi karena saksi tadi warung juga ngomong itu bukan yang ngambil, terus dia juga memang nggak megang duit sama sekali, nggak ada kantong nggak sama sekali. Ini tak pagi hari, siang hari itu geser ke kanan, dekatnya rumahnya Pak Ujang. Jadi ada pemuda-pemuda yang lagi sekarang ini niatnya kayak UMKM lah, usaha mandiri di rumah, daripada di Jakarta sekarang keadaan lagi goyang. Ini jualan cemprong. Cemprong itu makanan yang bundur-bundur bolong. Kayak Astor. Iya kayak Astor. Gak apa-apa, gue suka jangan Astor. Nyebut merek. Tapi seperti Astor, tapi jangan nyebut merek. Astor runtukannya enak. Astor yang kalengan itu udah keluar biasanya edisi Lebaran doang. Edisi Lebaran. Apa kue-kue itu tercipta untuk Lebaran ya? Iya. Kayak bangsanya Osor. Selepas Lebaran yang Astor yang kaleng itu hilang. Hilang. Cuman kemarin pas ngecek di minimarket gitu, udah sekitar 2 minggu kalau nggak salah, itu udah mulai keluar. Udah nggak ada, termasuk itu ya, aku menyebut merek lagi dan nggak apa-apa, menurutku sendiri. Kongguan. Kemarin itu sepi. Pernah lihat di Facebook kan ya, itu yang di meja itu kan banyak orang. Iya banyak orang. Itu sepi pada pulang kampung. Pada pulang kampung, iya. Bisa banget gitu loh, ide dari siapa gitu. Tapi kalau kayak obatnya King Kong masih sama anaknya, masih akrab, tetap masih di bawah pohon pisang. Masih di bawah pisang. Mereka tetap menjaga keasliannya seperti itu. Tapi kalau King Kong itu jarang yang tahu, soalnya itu lokal. Lokal, benar-benar. Dan King Kong itu erat sekali dengan mistik, karena konon pohon pisang banyak pocong albino, ada pocong. Jadi dia udah akrab begitu loh. Lanjut, ini pelebarannya nggak penting. Nggak penting sama sekali. Lu manjang-manjangin durasi ini ya. Kayaknya ceritanya pendek aslinya sebenarnya. Iya, kok tahu. Maaf ya kawan-kawan. Maafin Bro Ayu. Aku minta maaf sebelum lebaran. Terus.
siang harinya tadi ya semprong tadi usaha semprong baru dimulai banget baja-bajane itu bahasa Indonesianya apa ya? Bela-belain. Dibela-belain itu temen jual masih muda masih pemuda itu jual HP buat modal tadi ya ngajar sama kawan yang memang dulunya pernah kerja seperti itu bikin semprong apa baru jalan sekali penjualan dan ngomong sama aku tak dukung wis. Kamu jualan kayak gitu, nanti kalau udah rame, bikin brand, mereknya kasih nomor HP aku. Nah ini kan UMKM, kapan-kapan, siapa tahu pengen, ya nanti ditaruh di meja aku, atau mejanya Mas Biru, kayak gitu. Ini kan bagus ya buat UMKM. Iya ya Mas, iya Mas. Iya, kita akan bantuin. Kita insya Allah akan bantu, oke. Tahu-tahu hari itu juga, di siang harinya setelah kejadian tadi, rame Bi. Jadi tuduh-tuduh duitnya hilang duitnya hilang baru buat belanja rokok dia naruh di dompet itu juga duit maksudnya duit gabungan loh duit gabungan hasil penjualan dan ini yang satunya malah lagi jalan masih ngiter begitu masih dikampungin lah ke sana itu duitnya hilang 100.000 makanya di dalam rumah banyak orang ada pemuda-pemuda main jadi rame tuduh-tuduhan aku ngelihatnya kamu yang lain juga iya kayak menyudutkan satu orang itu loh Bi jadi ini apa sih sebenarnya kayak gitu kan ya tapi aku nggak terlalu ini banget aku juga lagi persiapan buat ngobrol terus ada tugas sendiri kan di seberang juga nggak terlalu deket paling tak tanya ada apa sih Mas kelihatan duit Mas tuyul apa ya tuyul apa ngepet atau apa tapi kok siang-siang kayak gitu nah ini udah baru mendingan dan kemarin sore iseng-iseng daripada ada waktu aku punya waktu luang banyak yang dipikirin nyari inspirasi lah buat ngobrol-ngobrol nanti sama teman atau ada kerjaan lain aku mancing Bi sama bocah kecil tadi yang namanya Tony Ton digawa kena cacing mancing kan kecil di sawah itu tahu-tahu dari sudut desa di tempatnya Mang Ujang itu rame Bi orang rame kayak lagi keruangan lah bahasanya apa teriak-teriak gitu saling marah-marah kayak gitu kan lah ini ada apa sih aku dari sana kedengeran digulung pancingan pakai reel ya sosot yuk ton balik ton ini main mancing kayak mancing yuk kon aku bilang gitu pancing kamu mancing sana nggak bisa mancing ya udah pulang pakai buang aku bilang gitu balik lagi ke sono lagi berantem Bi jadi antara Pak Ujang, orang berarti anaknya Pak Ujang itu dituduh mencuri di tempat ini bibinya, dan itu plek banget katanya. Pagi lah kejadiannya enggak sih, apa siang hari lah, yang habis duhur begitu Bi. Jadi dia cuman uangnya enggak banyak, ada 45.000, hilang itu 40, jadi sisa 5.000 dan plek banget. Dia anaknya Bang Ujang yang dituduh anaknya sekolah belum pulang Bi tapi yang namanya wong apa ya wong jelas ngelihat itu loh Bi akhirnya marah-marah sama Bang Ujang gini-gini lah anaknya balik dari sekolahan dia tipikal bocah yang fighter berani sama orang tua kayak apa berani dia merasa membela diri karena dia ngambil jadi ngomongnya seadanya gitu bangkit ngomongin aku nyuri aku madrasah aku nggak bakalan nyuri kayak gitu koning jukut kayak itu lagi rame akhirnya dilerai dan saat itu selesai ya mereka bertempur kayak gitu selesai dan dipisahin sih sama orang lain dipisahin ini pasti ada fitnah tapi memang ada yang ngambil bukan ini jelas bukan ini orang kemarin aja Tony dituduh ternyata bukan Tony akhirnya semprong juga semprong juga berarti ini kudu kaya itu lagi pada kumpul jadi minta maaf di situ Bi tapi apa yang ambil siapa kayak gitu nah aku kan mampir ke situ ini ada apa sih nah sebelumnya aku naruh gini Bi sendal karena waktu itu kan sawah ada becek hujan emang lu main pakai sendal aku tadinya biasanya nggak pernah biasanya pakai sepatu kan Asik. Biasanya jaket ya enggak biasanya ya pakai sendal aku mau mancing karena nanti terjun ke sawah jelek begitu kepalanya duluan ya enggak maksudnya kita mancing ke dalam sawah ke area sawah tempatnya seperti itu takut belok enggak enak aku tak titipin sendalku sendal jepit biasa Bi itu masa ada yang luar biasa ada sih? Yang bertuah gitu kan siapa tahu bisa terbang kalau pakai itu gitu enggak ini sesi biasaan aja ya
teman-teman, jangan berharap ini bakalan serem, sorry. Itu langsung ditaruh, aku nitip ya Mang Ujang sendalnya di sini, nanti kalau boleh tak ambil. Siap mas, monggo katanya gitu. Bayar kan gitu. Ditayangin pas saya layangannya masih di depan layangan. Masih ada. Yakin Masih aku ada. di ini kapasitasnya orang seperti apa, tebal kayak apa atas lewat layangan. Kalau dijual, kalau nggak dirusakin, enggak bi tetap di depan. Hadapnya ke jalan, layangannya biru masih di situ. Aku bilang, tapi nggak pernah tak bahas sama sekali. Dia juga nggak ngomong, mas dibawa apa mungkin ditungguin, mas dilepasin aja aku tak jual gitu, nggak tahu ya kan. Akhirnya aku nitip sendal tadi. Nah ini hari setelahnya sih Bi, hari setelahnya tadi ribut-ribut tadi, aku pulang dari mancing lagi, nyariin sendal nggak ketahuan di mana rimbanya Bi. Jang, sendalin di Jang aku, sendalnya mana kayak gitu. Itu istrinya dari dalam, sendal apa mas Ayung? Sendal jepit. Merek lagi tak sebut Swallow kayak gitu. Hari ini banyak merek. Sendal Swallow bukannya punyanya Bibi kayak gitu, bukannya punya Bibi yang nuduh itu nyuri. Jadi sendal itu dibuang ke kali sama anaknya. Saking bencinya nggak terima kemarin itu dituduh nyuri. Jadi sendalku disangka sendalnya bibinya. Dibuang sama anaknya si Mang Ujang tadi. Dibuang sama anaknya Mang Ujang. Alah, terus kiprimen ya, aku nggak sendalan. Mas mungkin di deket-deket kali itu ternyata nyangkut di rimbunan kayak wit krokotan itu di situ. Pantesan ini. Itu bocahnya karena udah terlanjur lagi emosi, nggak ada minta maaf. Yang pasti dia orang ngerti ini tekannya bibi bangsat ya gitu. Tuh aku tuduh maling, aku bukan maling kayak gitu. Nyambung lagi tadi sore hari Jumat ya, aku lagi-lagi ngelihat bocah mancing karena apalagi banyak ikan di sana di sawah. Itu ada mertuanya Pak Ujang, mertuanya Mang Ujang itu jalan ke arah sawah. Ada yang jalan ke arah sawah. Loh, Man, Rai ini kayak asam teman. Jadi dia nggak pakai baju, cuman sarung kotak-kotak warna merah. Di jam-jam 3-an lah, disampirin ke sini, Bi. Sampirin telanjang dada, bahkan kempongan sininya itu bagian V-nya hampir kelihatan. Kayak orang stres aku bilang. Itu namanya Man Slamet, nama asli. Man Slamet. Man, kayak angel temen Rai ini, Man. Kayak mukanya itu susah banget. Alah, asu gak? Katanya begitu. Asu primen. Dia marah sama saya tuh gimana? Orang kayak kunyuknya siapa sih jukuti duit? Kunyuknya siapa sih jukuti duit? Itu siapa? Kunyuknya siapa? Monyetnya siapa yang ngambilin duit? Lah itu kan kemarin udah selesai. Selesai apa? Iya mas, itu yang kemarin kan yang cucunya sampean yang dituduh. Bukan, itu Anyar katanya. Anyar. Yuk, Parani yuk, aku bilang itu. Siapa kasusnya siapa lagi? Ini maaf kalau nggak ada seremnya, Bi. Kasusnya siapa lagi? Kasusnya siapa? Ya nyong katanya. Aku sendiri yang kehilangan duit katanya. Sampean jari meriang. Aku bilang sampean katanya meriang. Ya Allah Gusti katanya, aku itu meriang, asli meriang. Misalnya dites maring dokter mungkin sampai umrikan apa? Umrikon, aku bilang umrikon, bukan umrikan. Umrikan mah gatal-gatal, Bi. Umrikan, ya omikron. Ya mungkin kalau dibawa ke puskesmas, aku langsung diangkut ke rumah sakit nih kan. Padahal emang dia sering batuk-batuk dari dulu. Tapi aku meriang gak enak badan. Temen ngajakin, mat, mau gak mat? Ada garapan ning sawah, macul Bi, suruh macul. Itu kan lumayan 180.000 dari pagi sampai menjelang zuhur. Ya paginya pagi jam 8 lah kayak gitu, macul buat bawang, sembahyang bawang. Aku awaknya ora enak, awaknya badannya nggak enak, tapi kalau nggak diambil ya sayang. Tapi kalau makin parah, lah wallahu alam, mal keringetan juga sembuh. Ini pulang ya, karena tadi pulang sampai jam beduk sampai rumah. Tak taleni si duit kue katanya itu kalau diikat itu nggak hilang Bi. Kalau ini nganggur karet nyampe double katanya, sampai duitnya nggak kelihatan itu karet semua Bi. Cuman ujung-ujungnya doang. Salah sih sampean, ujungnya masih kelihatan. Aku bilang iya apa ya Yung ya? Ya enggak, maksudnya udah dikaretin semua. Iya tak karetin. Bojo istri ngomong di duitnya katanya. Kas duit sing wingi sih kata, duit yang kemarin masih ada itu tak simpen, tak masukin kotak, tak tumpuk. Lah kak, asu kunyuk kak kayak gitu, marah-marah. Ini ceritanya nyatanya kayak gitu ngomongnya ya, Bi. Itu dialek bukan kasar sebenarnya. Jadi ekspresinya seperti itu. Primen Man, itu dia ngomong ini kan
nyampir doang, ternyata nggak pakai jalan rada. Akhirnya serut ini lepas sarungnya. Itu asli. Jadi aku pegangnya pancingan sama ini wadahnya ikan yang dari bekas cat itu. Dia ngomong emosional begini, jadi yang di sini itu turun ke sini. Astagfirullahaladzim begini. Jadi pas diburung sininya telanjang di sana belakang ada kuli-kuli perempuan jerit semua. Selamat ketir katanya begitu, ketir. Udah mari sawah udah katanya gitu. Bisa menang, Rai mulai kasih ngerti. Keh, lagi sedih katanya gitu. Iya, Mat, duitnya hilang, Mat. Paling nggak pasang nomor kayak gitu, katanya, itu seadanya ya. Karena aku juga udah deket banget, nggak apa-apa. Udah asmu maning, nomor aku ora pasang, aku wis lagi insap dinakia insap man, aku bilang iya. Kita hilang soalnya. Iya, itu. Bentar dulu aja. Oke, aku bagi rokoknya boleh bi. Mangga. Kenapa insap tadi? Iya, udah insap nih. Lah ceritanya bi, Mat. Lagu itu aku niatnya mau beli nomor, aku bilang gitu. Enggak, mau beli rokok sama mantunya sendiri. Sekarang udah nggak beli nomor, nitip gitu ya, banyak kan gitu. Bukan beli, nitip hukumnya masih mendingan. Nitip, nggak beli langsung tapi nitip sama orang, sama aja ya. Kalau di sana ngomongnya bukan beli sih, Bi. Mau kondangan, Bi. Kondangan. Aku pernah ngeliat kayak gitu, emang persis kayak di kondangan, motornya berhenti, iya ya kayak kondangan. Rame. Ada juga yang ngomong arisan. Nah, lanjut lagi ya. Mang Slamet itu tadi sampai sarungnya kedodoran dipegangin begini, sampai kangelan begini kesusahan. Kalau cerita emosi jadi lalen orang nganggo sempak, lupa nggak pakai sempak. Kayak biasanya juga nggak pakai ya man. Ya bus, aku bawa ke emosi banget cung. Nah yang ngambil siapa? Ya ampun, nggak tahu yang ngambil siapa, mau dikaretin rapat begitu. Mau beli rokok di tempat mantunya sendiri. 80-nya masih, satu saya hilang. Asu, kata ikan asu. Iya. Tadi monyet yang ngambil ini asu. Ini sebenarnya siapa yang ngambil? Bisa monyet, kan? Bisa asu, bisa yang lain gitu ya. Iya, dan akhirnya mereka itu masih Mas Slamet tadi di sawah. Terus ngomong yang belum jelas ibu-ibu tadi. Mat emang sih hilang apa nih Mat? Miki macing dicekeli pada bercanda kayak gitu. Gopel-gopel. Yang gopel-gopel. Soraki aku duitnya hilang. Aku mau waras, aku tadinya udah waras dari sawah waras, barang hilang duitnya meriang maning lagi. Habis lumrah penyakit orang angel aku bilang gitu kan. Terus primen man, ya primen kan dunia pelakunya ditangkap yung. Pelakunya siapa? Emang sampean weruh angel ya. Wingi be kemarin susah ya, kemarin ada nyamarnya jadi Tony. Terus jadi si tadi putune aku. Sebenarnya apa ya? Ayo apa yuk? Rewangi ya kenal, enggak lah, bilang gitu tuh. Nanti aja lah, yang penting itu namanya kehilangan berarti jenengan memang harus banyak yang dikeluarin, disodakoin. Emang di daerah sini apa? Ternyata enggak bi, jadi depanku berarti seberangnya kali ya. Terus sampai daerah butterfly ke belakang itu hampir full semua kena bi. Nah ini yang kena juga beragam dari yang juta, yang 200, jadi gede-gede bi. Tapi ya kolu itu apa ya? Tega gitu. Tega, yang kecil-kecil juga diambil. Termasuk punyanya 40 orang Rian. Tadi 40.000 juga. Diambil sama tadi punya yang Rian kan aturan kan kasihan ya bi. Tapi bangsa kayak gitu tega ya. Yang pasti ada yang merentah gitu. Dan ini cerita memang sengaja tak kambangin karena belum tuntas kasusnya, baru segitu. Terusannya nanti mungkin di next episode akan ada apa lagi setelah itu. Ya, bukan sengaja. Tadi aku siapnya 2, tapi dengan ngomong 3 itu aja wis. Siapa tahu nanti bisa ada sambungannya kayak gitu. Nah, yang pasti mereka itu udah dirame. Tapi yang unik buat aku, Bila Meno itu yang ngambil itu sosok tuyul. Atau ini suatu kayak metode yang baru loh. Ada behaviornya tuh beda, kebiasaannya tuh beda. Iya ya, sama itu kayak ada niat memecah belah loh biar si ini berantem sama ini kayak gitu, ada niat kayak gitu angel lah aku bilang. Dan sampai aku ngobrol kayak sekarang, mungkin nanti aku ngomong sama Ujang dan lain-lain, nonton ngobrol ceritanya itu tak muat. Mungkin dengan itu mereka jadi manteng di ngobrol ya, tapi ya tadi sampai cerita ini berlangsung mereka belum ada titik temunya. Ini siapa? Jadi mereka yang lihat tadi Tony ternyata ada yang lihat. Tapi lagi-lagi sumbernya juga anak kecil, kurang valid tuh. Anak kecil dulu jujur, anak kecil sekarang kan ya. Katanya ngelihat si Tony. Ton,
itu masuk ke kebun pisang, Pi. Setelah ngambil tadi, itu berarti masih sepupu lagi. Ton mau kemana? Kok nake ulane di situ banyak ularnya. Itu berhenti, pas nengok itu pelan-pelan, dipanggil-panggil itu diem aja. Kayak nyelak di pohon pisang loh. Kirain Tony lagi kencing. Kalau kencing anak segitu kan kadang depan pintu di mana aja. Kok bisa di situ kencing? Pas ngelihat itu mukanya itu bukan Tony, Bi. Katanya mukanya tua. Jadi ada seringkainya begitu, ada ininya. Terus matanya kayak sebentar gelap kayak gitu, kayak merah. Ini langsung jerit, itu ponakannya sepupunya si Tony tadi. Jadi ini ada apa ya, rada menguatkan bahwa Tony itu nggak ngambil gitu. Begitu juga belakangan tadi yang katanya anaknya Mang Ujang ngambil, itu juga katanya larinya bukan ke rumah sini, tapi ke belakang depannya rumah tadi itu sawah. Kebun, iya sawah situ. Sawah ke sana jauh. Itu si anaknya Mang Ujang nggak pernah main ke situ sama sekali. Jadi nggak mungkin. Sementara padi udah segini-gini dan apa namanya lumpurnya udah tebel banget. Jadi kata Yudi tapi mana? Larinya ke sana katanya jalannya. Itu akhirnya si bibinya tadi berhenti menuduh, tapi anaknya Mang Ujang udah terlanjur benci gitu loh. Sampai aku udah dicemarkan nama baiknya, aku jadi korban dan cepitnya dibuang, Bi. Nah itu menurut lu udah sempat ngobrol sama anak-anak Niluh gitu? Belum sempat. Tapi mereka udah dengar kayak gitu belum? Dengar. Udah dengar. Dengar. Terus gimana bro tanggapannya? Lagi banyak yang main sebenarnya, Bi, katanya. Jadi banyak situ kan di belakang, di butterfly juga banyak banyak apalagi banyak yang usahain itulah. Oh, maksudnya iya. Ya, karena itu masyarakat ya, karena itu masyarakat gitu semuanya. Jadi banyak yang berupaya juga gitu ya. Kecuali sifatnya kayak saya yang kehilangan terus minta tolong baru dia. Paling ya nanti masih terlalu ramai katanya biarin. Tapi ya ada Luis nanti mungkin di cerita berikutnya gitu. Lumayan kan durasinya, Bi. Oh, lu ngejar durasi, gua aja kagak mikirin bro aja. Gak mikirin. Gak mikirin. Oh katanya pura-puranya. Oh iya, jangan sampai duhur Bro Ayung. Iya, yang jelas kayak gitu. Kalau udah masuk duhur kita itu harus stop dulu ya. Karena beberapa cerita kan sempat itu kan potong azan ya. Ternyata 2 atau berapa gitu. Ada yang menarik juga, diikat-ikat pakai karet nggak ngaruh. Tetap di kotak dimasukin. Harusnya dimasukin plastik bro Ayu. Plastik. Dimasukin plastik itu nggak kena. Oh iya. Plastik terus plastiknya diikat aja gitu. Oh diplastikin. Susah ya. Itu nggak kena. Jangan itu diikat masih bisa. Alasannya apa Mas Bi? Baunya itu nggak kecium. Oh bau sini. Pengalaman. Iya. Pengalaman, gue kan pernah melihara, asik gitu kan. Tapi kan kalau situ meliharanya second kan. Dia meliharanya yang second tapi peleknya udah racing ya, Bi? Enggak, gue baru dan cash bro. Baru dan cash ya. Aku melihara dulu yang second itu, sehari ngambilnya 2.000. Buat rawatnya 10.000 yo. Soalnya apa namanya kalau misalnya ditaruh di box kayak gitu itu kan masih keluar gitu ya baunya, di box dikaretin kayak gitu itu kan masih kecium. Jadi intinya begini, dia itu sebenarnya masih bisa ngambil meskipun di plastik, masih bisa ngambil kalau ketahuan. Nah, karena dia nggak ngambil karena nggak ketahuan, karena nggak tahu di situ ada uang. Ada uang ya. Kayak gitu. Berarti satu tempatnya jangan terbuka, yang keduanya baunya jangan sampai kecium. Iya, betul. Oh iya, itu cemerlang. Sekali lagi aku berguru karena asik. Buyut bangun tapang terus disinggi. Asik kok. Ingat namaku sebenarnya, asik. Nanti aku pulang dari sini woro-woro. Sambil naik motor. Dicoba pakai plastik plastik ikat. Nah, situ baru diikat. Itu baunya nggak keluar, soalnya itu nggak kedetek. Jangan plastik yang rembes, apalagi bocor. Begitu. Maksudnya, ya kayak gitu kan penciuman gitu ya. Karena mereka kan nggak ngelihat kan, namanya penciuman. Cuman penciumannya maksudnya nggak sebagus anjing juga gitu. Kalau anjing di plastik masih tetap ketahuan. Nah, ini tuh enggak, agak samar kayak gitu. Paling tidak buat mengulur durasi lah. Bukan ini, tapi oh iya ada gerakan-gerakan semacam itu kan biasanya orang kerasa. Tapi soalnya kalau yang ya bukan menjustifikasi siapapun, tidaknya mereka yang lengah begitu. Iya. Yang lengah. Saat lengah, nah itulah. Wah selamat juga lagi capek. Anak-anak apalagi. Ya, Oke, gitu aja kali ya. Ini cerita yang cukup menarik. Nanti insya Allah kapan-kapan gue akan nengok ke sana, gue akan cek semua kondisinya. Asik. Seolah-olah gue keren banget gitu ya. Kamu pakai pakaian kebiasaan kan, Bi? Iya, nanti kamu pakai ini. Wah, keren banget pokoknya. Enggak bercanda kan. Iya. Tapi itu tadi turut turut prihatin juga dengan yang menimpa warganya Bro Ayung di sana gitu ya.
Itu sebenarnya salah satu termasuk yang baru sih kayak gitu sih. Gue juga baru denger yang kayak gitu ya. Dia yang banyak yang diambil dan nyerupa gitu ya. Iya, gitu. Itu tuh termasuk yang baru. Ya itulah. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kawan-kawan semuanya gitu. Jangan gampang menuduh. Jangan gampang menuduh, di ini dulu lah gitu ya, dipastiin dulu kurang lebih seperti, dan lebih hati-hati lagi menyimpan uang. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati dengan kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau misal ada perbedaan pendapat segala macam, itu bukan sesuatu yang diperdebatkan ya, ini cuma sebatas opini kayak gitu doang, dan nggak ada bobotnya sama sekali lah, anggap aja kayak gitu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya ya, siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Untuk Bro Ayung dan para tetangga, semoga segera diberi pemecahan, segera diberi jawaban, segera diberi solusi untuk masalah ini. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Siapa tahu nanti udah ada update ya Bro Ayung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.